Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunazzizul mubarrat. Assalatu wassalamu ala afdalil kainat sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah khatimur risalat wa ala alihi wa ashabihi bi ihsani ila akhir sa'at, amma ba'd. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan membawakan hadis yang berjudul melepas ikatan setan. Qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqadin. Setan membuat 3 ikatan di leher bagian belakang salah seorang dari kita ketika tidur. Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Di setiap ikatan setan akan mengatakan bahwa malam masih panjang, tidurlah. Fa in istayqadha fa dzakarallahan hallat 'uqdatun. Jika dia terbangun maka berzikirlah pada Allah dan lepaslah satu ikatan. Fa in tawadda'a hallat 'uqdatun, dan jika dia berwudu maka lepaslah satu ikatan lagi. Fa in sallan hallat 'uqdatun fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, dan kemudian jika dia melaksanakan salat maka terlepaslah ikatan terakhir. Maka di pagi harinya dia akan bergembira dan bersemangat. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jika seperti ini tidak dilakukan maka jiwanya akan kotor dan malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. Hadis di atas mendorong kita agar tidak bermalas-malasan melaksanakan salat malam. Namun disayangkan sebagian dari kita terlena dengan bujukan setan. Orang lebih banyak yang terjerat tengkuknya oleh ikatan setan yang dihiasi dengan bisikan malam masih panjang, tidurlah. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 langkah mudah untuk melepas 3 tali setan yang mengikat di tengkuk kita. Langkah pertama yaitu adalah segera bangun dan berzikir atau berdoa. Doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan kepadanya kami dikembalikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6312. Langkah kedua adalah berwudu. Tidak sedikit orang yang bangun malam tetapi dia hanya ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah itu tidur lagi. Artinya dia belum lepas dari seluruh ikatan setan. Tetapi jika setelah bangun dia berzikir atau berdoa, ia kemudian berwudu, maka terlepaslah ikatan kedua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan salat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasa'i. Langkah ketiga adalah melakukan salat malam minimal 2 rakaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian terbangun di malam hari, maka bukalah salat kalian dengan 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 768. Ditegaskan bahwa orang yang melakukan salat malam dijamin masuk surga dan selamat dari ancaman neraka.
Salatlah dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur, tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2485 dan Ibnu Majah nomor 1334. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada kita untuk bangun malam dari tempat tidur, terus berdoa atau berzikir dan beranjak mengambil wudu, lalu melaksanakan salat malam dengan senantiasa mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 surat ke-17 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup majlis kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurratu a'yun, keturunan yang salihah dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afan minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.